Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan afdal asy-syuhur. Futihat fihi abwabul jannah wa ghulifat fihi abwabun nar wa suddifat asy-syayatin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la nabiyya ba'dah. Habibina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi muhtami tanzilih wa man zala qailan wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa qala nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam lis-shaimi farhatun indal fitri wa farhatun inda liqa'i rabbih. Sadaqallahul azim, sadaqa rasuluhun nabiyul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayahanda, bunda, para guru, para orang tua, para sepuh, para bini sepuh, hadirin wal hadirat, shaimin dan shaimat yang dirahmati, disayangi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa, rasanya baru kemarin kita Allah persilahkan bertemu Ramadan. Hari ini hari keberapa ini? Apal ya. Padahal nggak boleh mudik, apal tapi. Alhamdulillah. Itu artinya kita bersemangat setelah corona sudah ulang tahun kemarin. Ya, coronanya ulang tahun. Tahun kemarin kita tidak menikmati rasa nikmat beribadah di Ramadan. Tapi tahun ini syukur alhamdulillah pemerintah luar biasa mempersilahkan kita untuk terus berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Detik-detik menjelang Ramadan hadir, DMI mempersilahkan kita, MUI mempersilahkan kita, negara mempersilahkan kita dengan tetap pakai masker, physical distancing dan hand sanitizer. Meskipun kadang-kadang mohon maaf lahir batin, pakai maskernya beda-beda mazhab. Ada yang pakai maskernya begini. Ini mazhab pertama. Ada yang kadang-kadang di bawah. Ini mazhab kedua. Ada yang kadang-kadang mohon maaf dia lupa pakai masker, udah kelipet-lipet. Udah makan kolak, makan sayur asem, makan GC. Kelipet-lipet dia lupa. Ya. Warnanya udah pada berubah, ya kan. Tapi ada juga kadang-kadang ya, kalau jam 10 jam 11 tadi saya lewat dari Joglo ke sini naik motor itu luar biasa. Mazhab yang keempat gini. Mazhab ini banyak kita ketemukan di bawah-bawah pohon. Biasanya abang-abang Gojek, Grab itu minggir kemudian matanya pakai masker. Ya. Saking protokoler kesehatannya. Ya. Itu artinya al-ibadatu fil haraj. Beribadah dalam segala keterbatasan. Beribadah tidak dalam keadaan normal. Beribadah dengan segala aturan protap yang sudah ditentukan. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada pemerintah. yang tujuannya ku anfusakum wa ahlikum nara,
maka kemudian kita sedang beribadah bukan dalam keadaan biasa, maka selamat ayahanda bunda shaimin dan shaimat yang bisa berpuasa di Ramadan 1442 Hijriah. Kenapa demikian? Ramadan inilah yang disampaikan Rasul, al-ibadatu fil haraj, beribadah dengan segala keterbatasan, beribadah dengan segala aturan yang disepakati untuk dijalankan, maka pahalanya kahijratin ilayya, pahalanya seperti pahala hijrahnya baginda kita Rasul. Luar biasa. Apalagi Ramadan asyamuli wa ana ajzi bihi, puasa itu milikku kata Allah, aku sendiri yang akan membalas mengganjarnya. Min wahidatin ila asyarati ad'af, dari satu kebaikan dibalas 10 kebaikan, dibalas 70 kebaikan, dibalas 700 kebaikan. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah kemudian akan melipat gandakan, sehingga kita nggak mikir macam-macam, nggak minta, nggak protes seperti umatnya Nabi Nuh yang hidup 950 tahun. Mau Pak, umurnya 950 tahun mau apa enggak ini? Ini kagak ada yang mau kayaknya. Lah kita kalau umurnya 950 tahun, Masya Allah, udah kayak kerupuk diairin. Lah 950 tahun, siapa yang bilang? Allah. Alfasanatin illa khamsin, 1000 dikurang 50 tahun berarti 950 tahun. Kalau dikata mau kita lah mau, cuman kan 70 aja lesung pipit udah pada berubah. Dulu zaman 40-50 tahun kan lesung pipit di sini cakep. Kalau udah menjelang pensiun 60 ya kan, itu lesung pipit bukan di pipi doangan, di jidat belipet ya kan, di dekat hidung belipet, di bawah janggut belipet, di leher pada belipet. Kenapa demikian? Kebanyakan naik Gojek. Karena umur. Maka pantas Rasul menyatakan hasadu ummati ma baina sittin wa sab'in, bahwa puncak umatku akan beribadah itu 60 sampai 70 tahun. Ada yang 70 tahun lebih malah, iya, tapi enggak banyak. Maka kalau umat Nabi Nuh 950 tahun, kita insya Allah pahalanya akan sama dengan umur kita 950 tahun. Kalau kemudian kita bisa mengikuti apa yang pernah Rasul ajarkan, di antaranya adalah beribadah dalam segala keterbatasan, maka pahalanya sama dengan pahala hijrah baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada hal yang kemudian mengganggu mata terkadang ketika anak saya yang nomor 3 umurnya 5 tahun, alhamdulillah berpuasa full, tahadus binikmah karena latihan, ini awal puasa. Satu ketika nggak kuat, mukanya sudah agak biru-biru, keringat dingin. Akhirnya kita mampir di satu restoran fast food yang 24 jam. Ada orang berpeci, kemudian ada juga dikirain lagi mampir mau sholat zuhur, nggak taunya mesen juga, ya, nggak taunya mesen juga. Karena parkirnya jauh, di belakang banyak warteg, ya, di atasnya sop kambing, di bawahnya kaki kambing. Kenapa kaki kambing? Kakinya doang kelihatan, palanya nggak kelihatan. Dari beberapa diskusi memang hasil diskusi antar kita di rumah makan itu, ya, karena kita bertanya dan bicara banyak lebar, ngobrol, kesimpulannya adalah bahwa mereka tidak mengenal zina, tidak mengenal perhiasan-perhiasan Ramadan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka siang hari ini mohon izin pada DKM, bil khusus Ayahanda Al-Mukarram Ustaz Haji Didin, orang tua kami, seluruh para pegawai pimpinan di lingkungan Provinsi DKI ini, Dinas Pendidikan, mudah-mudahan Imam Ibnu Sofyan Ibnu Uyainah pernah menyatakan inda dzikri ahli shalah tatanazzalur rahmah. Ketika orang soleh itu bersilaturahmi dengan kita, bersingguhan dengan kita, pernah kemudian kita berpapasan dengannya, maka Allah turunkan rahmat kepada kita semua. Fadlan bihudurihim, apalagi banyak yang hadir. Saya yakin sudah banyak ustadz kita, kiai kita, ajengan kita, habaib kita yang menyampaikan banyak hal tentang Ramadan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan belum pernah disampaikan, mudah-mudahan sekalipun sudah kita sambil muzakarah, karena yang ini kelihatannya hasil diskusi apa yang kita ketemukan teman-teman yang mohon maaf berpeci, berkoko, kemudian tapi dalam satu ketika sama masuk dengan kita dan memesan makanan yang sama. Nah, ini artinya bahwa kita diingatkan oleh satu pesan Rasul yang disampaikan langsung oleh baginda kita Rasul, yang apa yang disabdakan Rasul diriwayatkan oleh Imam Ahmad, tergores dalam kitabnya Musnad Imam Ahmad, yang kita tahu beliau juga banyak berinteraksi dengan Abu Isa At-Tirmizi atau yang kita kenal dengan Imam Tirmizi, murid kesayangan daripada Imam Bukhari. Imam Bukhari punya murid dua kesayangannya, yang satu Abu Isa At-Tirmizi yang kita kenal dengan Imam Tirmizi, yang satu adalah Imam Muslim. Kedua-duanya punya kitab sahih, kitab yang kemudian menjadi rujukan terhadap ilmu-ilmu yang kita lakukan, baik riset maupun kejadian-kejadian dalam kehidupan kita, karena beliau belajar langsung dari gurunya. Siapa gurunya? Gurunya adalah Imam Muslim. Muslim juga dari gurunya. Siapa gurunya Imam Muslim? Namanya Imam Bukhari. Imam Bukhari belajar dari gurunya. Siapa gurunya Imam Bukhari? Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah juga belajar dari gurunya. Siapa gurunya Abdullah bin Maslamah? Namanya Abu Anas bin Malik. Anas bin Malik belajar dari gurunya. Siapa gurunya Anas bin Malik? Namanya Abu Zinan. Abu Zinan belajar dari gurunya. Siapa gurunya Abu Zinan? Namanya A'raj. A'raj belajar dari gurunya. Siapa gurunya A'raj? Abdurrahman ibn Sakhar Ad-Dawsi, atau yang kita kenal nama Facebooknya, ya, nama kerennya, nama Instagramnya kalau sekarang itu Abu Hurairah, ya. Nama aslinya Abdurrahman ibn Sakhar Ad-Dawsi. Nah, beliau belajar dari gurunya langsung. Siapa? Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis ini disampaikan oleh Abdurrahman ibn Sakhar Ad-Dawsi, atau yang kita kenal dengan Abu Hurairah, yang sering kali menyatakan ausoni khalili, aku dipesan sama kekasihku. Apa yang dipesan? Bahwa Rasul menyatakan u'tiyat li ummati khamsatu hisal ma lam yu'tuhunna li umamin qablaha, bahwa aku berikan kepada umatku itu khamsu hisal. Apa itu khamsu hisal? 5 titik perhiasan. Apa yang dimaksud perhiasan di sini? Bahwa Allah Subhanahu wa taala zayyana sama bizinatil kawakib. Allah menghiasi alam semesta ini dengan bintang-bintang dan kemerlip dengan planet-planet yang luar biasa. Wa zayyanallah, Allah menghiasi al-ayyam, hari-hari. Mulai kita, ini hari apa nih? Kamis, besok Jumat, Sabtu mah libur ya, Minggu libur ya. Kata yang libur, hore mancing katanya.
Sabtu Minggu liburan ya, mancing biasanya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, hari-hari itu bizinati yaumil Jumu'ah. Allah hiasi dengan hari Jumat. Wa zayyanallah, dan Allah menghiasi asyuhur, bulan-bulan, dari mulai Muharram ya, tahun baru Hijriah, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, ya, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. 12 bulan ini bizinati Ramadan, dengan perhiasan Ramadan. Nah, maka pertanyaan besarnya, apa perhiasan 5 yang Allah berikan kepada Rasul? Rasul menyampaikan kepada umatnya melalui Abdurrahman ibnu Sakhar ad-Dausi. Malam yu'tuhunna, yang ini perhiasan ini belum pernah dikasih kepada umamun qablaha, umat-umat terdahulu. Apa itu? Yang pertama yang diberikan oleh Allah kepada Rasul kepada kita umatnya adalah bahwa yang pertama adalah mereka yang berpuasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya lafamus shaim atyabu indallah min rihil miski. Apa itu lafam? Lafam ini sesuatu yang keluar dari mulut, hawa, bau, atau sesuatu yang kemudian keluar dari mulut kita yang tidak nyaman bagi orang yang berpuasa ya. Maka kata Rasul, indallah, di sisi Allah itu atyabu min rihil miski, lebih wangi daripada minyak kasturi. Ulama menyepakati bahwa al-fawahish, sesuatu yang dianggap oleh manusia itu hina, sesuatu yang dianggap oleh manusia itu dina, sesuatu yang dianggap oleh manusia itu kotor, tidak baik, ternyata di sisi Allah sangat baik. Atyabu min rihil miski, jauh lebih harum daripada minyak kasturi. Nanti kalau ada yang punya minyak kasturi, tes baunya. Itu kalau yang biang luar biasa. Artinya di sini kalau orang manusia menganggap ini tidak baik, tapi di sisi Allah ternyata baik. Kalau kemudian kita mohon maaf lahir batin tidak mendapatkan tempat, sanjungan, penghormatan, apresiasi dari manusia, nggak usah khawatir, nggak usah galau. Yang penting kita berharap ibadah kita ini, wujud ketaatan kita diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum, boleh jadi kita senang tapi itu tidak baik buat kita. Gosok gigi boleh-boleh saja. Bahkan Rasul menyatakan, andai aku wajibkan untuk bersiwak, luar biasa. Cuma masalahnya kalau udah siang bolong begini, ini kan kalau udah siang bolong begini, kalau saya di Joglo namanya tengari wong-wong. Tengari bolong begini, mohon maaf, ngelihat karet gelang, tuh karet yang gelang-gelang, itu kayak niat spaghetti. Kalau jam segini, ngelihat kecoa, mohon maaf, udah kayak korma jatuh. Korma tuh jatuh, nggak taunya jalan dia. Karena siang-siang bolong begini berubah pandangan kita. Maka sikat gigi boleh-boleh aja, tapi mohon maaf lahir batin, ulama sepakat kalau udah jam segini mah makruh. Iya sih nggak ngebatalin puasa, tapi kan pepsodanya manis-manis, celam. Keluar dari kamar mandi seger dia. Artinya di sini kita diberikan pemahaman agama. Kita nggak usah risau bahwa dunia ini adalah bukan tujuan, tapi dia wasilah. Untuk apa? Menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah bau mulut kita ini menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan disalah artikan. Oh berarti semakin bau busuk semakin wangi dong Ustaz. Jadi nggak gosok gigi dia selama Ramadan.
Ya kan, kenapa? Berpikiran semakin bau busuk semakin wangi dari mistak kasturi. Artinya tidak, tetap kita boleh sikat gigi tapi sebelum zawal, sebelum matahari condong. Kalau sudah condong, ulama menyepakati jangan dilakukan. Kenapa? Makruh. Bahaya untuk keabsahan puasa kita. Yang kedua, ini yang luar biasa, yang memang mohon maaf lahir batin sepertinya saudara kita ini tidak tahu. Kenapa demikian? Karena memang yang kedua ini watustaghfaru lahumul malaikah. Perhiasan Ramadan yang diberikan oleh umat Nabi Muhammad adalah watustaghfaru. Lihat bahasanya, tustaghfaru, memakai present continuous tense, tidak memakai simple past tense. Kalau gufiro itu berarti pakai simple past tense, pakai fi'il madhi. Tapi ini tidak, watustaghfaru memakai fi'il mudhari yang konotasinya sekarang atau akan ke depan. Itu artinya jawabannya tadi ayat yang kita baca di awal. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kita lah jawabannya. Afala tubsirun, apakah kalian tidak mencermatinya? Apakah kalian tidak mengamatinya? Apakah kalian tidak memperhatikannya? Bahwa malaikat kemudian mengangkat tangannya, mengangkat sayapnya, mengangkat derajat dan harkatnya untuk meminta ampun apa yang kita lakukan selama berpuasa. Sampai kapan? Hatta yuftiro, sampai dia berbuka. Makanya biasanya di masjid, di kantor suka ada jadwal imsak tuh selembaran. Ini ada nggak saatnya? Nggak ada ya? Itu kalau kita lihat jadwal imsak, yang kita lihat pertama apa? Yang kita lihat pertama biasanya apa? Azan maghrib ya. Wah, azan maghrib kan, oh jam 17.50 nih ya kan? Mohon maaf lahir batin, sebetulnya kita rugi dengan saudara kita di Rusia, rugi dengan saudara kita di Azerbaijan, ya, rugi dengan muslim hitam yang ada di Amerika yang siangnya lebih lama. Ya. Kita harus binikmah, ada adik kelas kemudian nawarin, mau nggak ceramah di Azerbaijan? Kapan? Ramadan. Tapi mohon maaf, puasanya bukanya jam 2 malam. Bukanya jam 2 malam, terus langsung tarawih. Kenapa? 3:30-nya udah sahur lagi. Berarti mohon maaf, mereka tustaghfaru lahumul malaika, itu lebih banyak diampuni dosanya. Kenapa? Karena malaikat meminta ampun untuk diri kita. Coba dah, kalau malaikat itu minta ampun buat kesalahan kita, apakah kita mau melewatkan puasa kita yang mohon maaf boleh jadi ini Ramadan terakhir kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayo sampai buka nanti, ya kan? Perlu kita edukasi, ya. Kalau saudara kita, keluarga kita, kalau urusan takjil mah takjil, nggak usah pakai diajarin. Karena takjil itu biasanya jam 5 udah pada beli es kelapa tuh. Jam 5, setengah 6 udah habis. Kalau saya di Joglo itu tukang es kelapa, sebelahnya itu tukang ikan cupang. Sebelahnya tukang gorengan, sebelahnya tukang ikan cupang, ya, karena cupang lagi naik daun sekarang. Itu artinya bahwa kita diampuni dosa kita sampai kita berbuka. Yang ketiga yang luar biasa, dan saya yakin seyakin-yakinnya saudara kita di KRI Nanggala 402 itu pastinya mendapatkan yang ini. Kenapa? Karena ini didengar langsung oleh Abu Hurairah, yang konotasinya nama Abu Hurairah langsung dari Rasulullah, dan Rasulullah menyatakan langsung, dan ini disahihkan oleh kutub sittah yang kemudian menyebutkan bahwa darajatuhu ala minas sahih, ini derajatnya sangat-sangat sahih. Apa itu? Wa zayyanallah, Allah menghiasi jannatahu, orang-orang yang sedang berpuasa. Jadi orang-orang yang berpuasa itu perhiasannya yang kita lakukan nih amal ibadah itu ditaruh oleh Allah sebagai apa? Perhiasan di surga kita.
Ketika Allah sudah menentukan surga, nanti perhiasan itu disiapkan untuk kita. Makanya rebutlah, genggamlah akhirat untuk kemudian amal ibadah kita. Man lam yabda amalahu bi basmalah fa huwa aqta. Kemudian mereka yang tidak memulai amalnya dengan bismillah, maka terputus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita tadi salat zuhur berjamaah, alhamdulillah. Sebelum salat zuhur berjamaah, itu ngapain kita? Salat qobliyah. Ada yang 2 rakaat, alhamdulillah. Ada yang 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kok bisa ada yang 2 rakaat doang, ada yang 4 rakaat? Kenapa 4 rakaat? Hadis Ummu Habibah yang kemudian menyatakan, wallahi wallahi lan atrukaha ba'dal mamati. Demi Allah dan Rasulnya, mulai hari ini aku tidak akan meninggalkan itu sampai aku wafat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Man shalla, siapa yang mereka salat isnaya asyara rakaatan, 12 rakaat fi yaumin wa lailatin, dari pagi, siang, sore sampai malamnya, maka bunyalahu baitan fil jannah, Allah yang siapkan tempat kediaman kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Salat apa itu? Salat yang di luar rawatib, salat sunnah. Kapan itu? Arba'a raka'atin qablal zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Salatul nawafil masna, salat sunnah itu 2-2, berarti 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Udah berapa tuh? 4, ya kan? Wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur, berarti 6. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, berapa tuh? 8. Wa raka'ataini ba'dal isya, berapa tuh? 10. Wa raka'ataini qablal fajri, dan 2 rakaat sebelum subuh. Itu kalau dikerjain udah siap-siap. Ummu Habibah yang menyatakan Rasul mengucap langsung sehingga dia kemudian bersumpah tidak akan meninggalkan itu sampai dia wafat. Ayo baca Quran, kita terusin, ya kan? Bahwa baca Quran semakin sering kita baca, insya Allah menyehatkan badan kita. Kenapa? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmah. Allah kasih syifa, Allah kasih kesembuhan, ketenangan. Buya Hamka tidak pernah meninggalkan tempat ruang tamunya sebelum 6 juz dibaca pagi harinya setelah subuhnya. Syafi'i, Imam Syafi'i 1 hari bisa 6 kali khatam. Saya alhamdulillah Ramadan hari ini berkesempatan di sini, kemarin di BUMN, kemudian di Surveyor, kemudian di Kementerian Agama, kemarin di PUPR, terakhir kemarin di Kementerian Pendayagunaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Luar biasa. Dari beberapa kementerian, one day one juz, one day one hadis. Ketika sampai di Kementerian Pendayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ternyata bukan one day one juz lagi, one day one khatam. 1 hari Ramadan khatam mereka. Ini luar biasa. Itu artinya bahwa ayo kita eksploitasi itu. Allah yang sudah sampaikan, ambil ini manfaatnya, ini pahalanya, agar apa? Bizinatil kawakib, Allah akan siapkan perhiasan di rumah kita yang insya Allah menjadi tempat tinggal kita yang abadi kelak. Allah bukakan pintu babur royan khusus bagi mereka yang berpuasa. Amin ya rabbal alamin. Itu yang ketiga. Yang keempat, bahwa wasyaddada syayatin, bahwa Rasul kabarkan setan itu dibelenggu. Ulama memaknai 2 hal, hakikian wa majazian. Betul, dua-duanya betul. Betul dibelenggu setannya, maka kita tidak ada kesempatan untuk apa? Untuk yang lain-lain. Nih maaf nih, kalau misalnya bukan Ramadan kan kita pojokan, nyender, sono kongko dan seterusnya, ya kan? Ini kalau kita kan namanya begini ngaji ya. Kalau ngaji begini namanya jiping, ya. Ngaji sembari nguping, ya. Yang nyender berarti ngaji jider, ngaji sembari nyender. Dua-duanya boleh nggak? Boleh.
Jiping boleh, ngaji sembari nguping. Jider boleh, ngaji sembari nyender. Yang kagak boleh giler, ngaji sembari ngiler. Itu yang kagak boleh. Ya. Jadi maaf, setan dibelenggu bisa jadi karena kita nggak ada kesempatan tuh. Maka menutup daripada setan dibelenggu, kita laksanakan kebaikan-kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukan Ramadan, kapan lagi? Yang kedua adalah majazi. Majazi itu adalah boleh jadi sifat setan. Kita lagi istighfar, astagfirullah. Lu semalam nonton nggak apaan big match Real Madrid lawan Barcelona? Astagfirullah. Jangan dijawab, kita lagi istighfar. Berarti yang datang ke kita siapa tuh? Yang nanya ke kita siapa? Setan. Kita lagi istighfar, dia datang. Kenapa? Minal jinnati wan nas. Boleh jadi setan itu dari manusia sejenis kita. Kita lagi ibadah digangguin. Ya, ditanya big match, ditanya siapa yang menang, Jackmania apa Persib, ya kan? Itu artinya bahwa dia adalah minal jinnati wan nas. Yang terakhir yang luar biasa, bahwa insya Allah perhiasan kita adalah wa ghufirallahu bima fihi min saumi. Allah gugurkan dosa-dosa dan kehilafannya, dan ini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu menjadi penggugur dosa dan kesalahan kita. Kalau saudara kita di KRI Nanggala 402 sudah termasuk tadi yang nomor 3, wa zayyanahullah, Allah berikan perhiasan. Kenapa lagi puasa wafat? Lagi puasa baca Quran, lagi berpuasa dia pakai gitar nyanyi, tapi baitnya itu luar biasa. Kalimat-kalimat hikmah yang mengingatkan kita terhadap perpisahan. Ketika di sweeping, ketika dapat ya kan serpihan-serpihan yang terlihat adalah sajadah dan Quran. Itu bukti bahwa ada sajadah, ada Quran di tengah hancurnya Nanggala 402. Beliau pastinya sudah ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggal kita. Maka mudah-mudahan kita bisa terus Allah kasih manfaat, kesempatan untuk beribadah, sehingga mudah-mudahan andai nggak ada manfaat lagi, kita wafat dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Terakhir saya tutup dengan apa yang disampaikan Syekh Muhammad Abduh. Ra'aitul Islam fi Uruba. Aku melihat Islam di daratan Eropa. Ma la ra'aituhu fil Misra. Apa yang aku nggak pernah lihat di Mesir. Itu artinya Islam itu value, Islam itu nilai. Puasa ini value, nilai kita. Tapi kalau ada orang Islam yang tidak berpuasa, itu artinya identitas. Ada orang Islam yang marah-marah ketika puasa, itu identitas, bukan value-nya. Ayo kita mau ikut value-nya atau ikut identitasnya? Ayo kita ambil value-nya, kita gunakan ini eksploitasi sebaik mungkin, dan mudah-mudahan kita terus sehat, jauh dari corona, jauh dari penyakit, dan Allah tuntaskan Ramadan kita sampai akhir tentunya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang bermanfaat. Akhirnya waqad yurja li jarhi sayfi bur'un wala bur'a li majrah lisan. Jika pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh, tapi kalau lidah melukai hati hendak kemana obat dicari. Usikum wa nafsi bittaqullah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.